Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Maliki yang merajai, Yaumi hari, At-Tini pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu lah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu lah, nasta'inu kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka, ghairi bukan, al-maghdubi mereka yang dimurkai, alaihim kepada mereka, wala dan tidak pula, ad-dallina mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam pembelajaran metode Adami khusus surat Al-Fatihah, kita ajarkan setelah kita belajar surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai surat Al-Kautsar. Kenapa kita tidak diajarkan di pertemuan pertama? Karena di dalam pembelajaran metode Adami kita menggunakan dengan lagu untuk memudahkan bagi siapa yang belajar terjemah Al-Quran mudah dan menyenangkan. Karena surat Al-Fatihah lagunya adalah lagu yang nanti menjadi panduan di seluruh pembelajaran. Jadi lagunya surat Al-Fatihah itu ada naiknya, ada turunnya, ada datarnya. Karena variasi lagu inilah kita ajarkan bukan di pembelajaran pertama. Kita sampaikan surat surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, materi lagunya adalah datar. Surat Al-Hab sudah ada naik turun. Surat An-Nasr Idaja naik sekali dan juga ada turun. Dan surat Al-Kafirun juga naik dan turun. Surat Al-Kautsar datar, dan kemudian dalam surat Al-Fatihah ada datarnya, ada naiknya, ada turunnya. Karena itulah kemudian kita ajarkan setelah para teman-teman semuanya belajar dengan nada yang datar, nada yang naik, nada yang turun. Maka karena sudah belajar itu, kami menganggap sekarang mereka sudah waktunya untuk mengetahui nada naik turunnya dalam pembelajaran metode Adami. Dan ke depan kita akan menemukan lagu-lagu yang nadanya naik turun datar sebagaimana yang kita ajarkan dalam surat Al-Fatihah. Itu yang menjadi informasi kepada para teman-teman semuanya, dan ini menjadi panduan ketika kita belajar dan mengajarkan pembelajaran metode Adami. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek atau tafsir pendek surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang digolongkan surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan nama As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Banyak hadis yang menyampaikan tentang kandungan surat Al-Fatihah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur Ubay bin Ka'ab, yang Rasulullah menyampaikan, artinya Imam Ahmad mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-A'la ibnu Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui Ubay bin Ka'ab yang saat itu sedang salat. Beliau memanggil, "Hai Ubay." Ubay menoleh tetapi tidak menjawab. Lalu ia mempercepat salatnya. Setelah itu ia segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersalam kepadanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikumsalam, hai Ubay. Apakah yang mencegahmu untuk tidak menjawabku ketika aku memanggilmu?" Ubay menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam salatku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau menjumpai dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku, bahwa penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian?" Ubay menjawab, "Mereka benar, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulangi lagi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah kamu bila aku mengajarkan kepadamu suatu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Injil, tidak dalam kitab Zabur, tidak pula di dalam Al-Quran ada surat yang serupa dengannya?" Ubay menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar berharap mudah-mudahan sebelum aku keluar dari pintu ini kamu sudah mengetahuinya." Lalu Rasulullah SAW memegang tangan Ubay seraya berbicara dengannya, dan Ubay memperlambat langkahnya karena khawatir beliau sampai di pintu masjid sebelum menyampaikan hadisnya. Ketika mereka mendekati pintu tersebut, Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu?" Rasulullah SAW bertanya, "Surat apakah yang kamu baca dalam sholat?" Lalu Ubay membacakan kepadanya surat Ummul Quran atau suratul Fatihah. Sesudah itu beliau SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Injil, serta tidak dalam kitab Zabur, tidak pula dalam Al-Quran suatu surat yang serupa dengan surat itu, yaitu Ummul Quran. Sesungguhnya surat itu adalah As-Sab'ul Masani." As-Sab'ul Masani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Qutaibah dan juga Imam Ahmad. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, Rasulullah SAW beliau juga menyampaikan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ketika seseorang hamba dia dalam keadaan sholat, di mana Rasulullah menyampaikan, "Qasamtus sholah baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala." Aku bagikan salat atau bacaan Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, separuhnya untukku dan separuhnya lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Jika seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa yaqulul abdi ar-Rahman ar-Rahim atau ar-Rahmanir Rahim. Qala Allahu asni ala abdi.
Dan jika hamba-Ku mengucapkan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hamba-Ku telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Dan jika ia mengucapkan yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hamba-Ku telah memuliakan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jika ia mengucap hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hamba-Ku, untuk hamba-Ku apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza li abdi ma sa'ala. Dan jika hamba-Ku mengucapkan, tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalannya orang yang sesat, maka Allah berfirman, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya ketika kita pada waktu sholat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya pada waktu kita salat, kita berusaha untuk memahami arti-arti dari yang kita baca ketika kita salat. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, tafsir ringkasnya adalah ketika Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maksudnya adalah aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah sekaligus memohon pertolongan kepadanya. Allah adalah nama bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala yang disembah dengan hak, bukan selainnya. Allah adalah nama Allah yang paling khusus, tidak ada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang umum, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini adalah dua nama Allah di antara nama-namanya yang lain yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesarannya. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sanjungan kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya. Pujian kepadanya atas nikmat-nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin, agama maupun duniawiyah. Ayat ini juga menjadi perintah dari Allah kepada hamba-hambanya agar memujinya. Dialah semata yang berhak dipuji. Dialah pencipta seluruh makhluk yang mengurus segala perkara mereka, yang memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dan memelihara wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, pemilik rahmat umum di mana rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah dua nama Allah di antara nama-nama yang Allah miliki. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat yang keempat ini, Allah adalah zat yang memiliki, yang berkuasa pada hari kiamat, yang merupakan hari dibalasnya segala amalan. Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim di setiap rakaat salatnya mengingatkan kepada hari akhir,
mendorongnya untuk bersiap-siap dengan amal solih dan menahan diri dari dosa-dosa dan keburukan-keburukannya. Selanjutnya Allah menyampaikan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat yang kelima ini maksudnya, sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Kami juga memohon pertolongan hanya kepadamu semata dalam segala urusan kami. Segala perkara di tanganmu, tidak seorang pun yang memilikinya sekalipun hanya seberat zarrah, seberat biji sawi. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa seorang hamba tidak boleh memberikan salah satu bentuk ibadah seperti doa, istighosah atau memohon penyelamatan dari kondisi sulit, menyembelih dan tawaf, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengandung obat bagi hati dari ketergantungan kepada selain Allah, dari penyakit riya, pamer, ujub, bangga diri, dan takabur atau sombong. Kemudian Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam ayat yang ke-6 ini maksudnya, tunjukilah kami, bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami ke jalan yang lurus, serta teguhkanlah kami di atas jalan itu hingga kami berjumpa denganmu. Jalan yang lurus adalah Islam, yaitu jalan yang terang yang membawa kepada keridhaan Allah dan surganya. Jalan yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan beristiqomah di atasnya. Kemudian ayat yang ke-7 atau yang terakhir, Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Keterangannya, jalan orang-orang yang telah Engkau limpahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan nikmatnya Allah dan teguh berjalan di atasnya. Janganlah engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang meniti jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang yang dia pintar ilmunya tetapi tidak mengamalkan perintah Allah, siapapun mereka. Tetapi ayat ini adalah orang-orang yang memiliki watak yang disebut dengan maghdub, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan, dan orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil petunjuk karena kebodohan, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengambil jalan mereka. Artinya, siapapun mereka yang mereka ketika diberi hidayah, diberi petunjuk tidak mau, maka mereka di golongan orang-orang yang disebut dengan orang ad-dallin, orang-orang yang sesat. Begitulah keterangan pendek surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, apalagi ketika kita sedang melakukan sholat, agar kita ada perenungan, penghayatan, karena sesungguhnya ketika kita sholat sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.